Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk yang terkait dengan cara mengqadha atau mengganti sholat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, dulu saya tidak pernah sholat 5 waktu, dan apakah saya sekarang harus mengqadhanya? Kalau harus, bagaimana caranya? Mohon penjelasannya. Ya, jawabannya adalah kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa setiap sholat 5 waktu ya, yang pernah kita tinggalkan setelah kita akil balik, maka itu harus diqadha, harus diqadha atau diganti. Kemudian yang kedua, adapun waktu mengqadhanya itu bebas. Ya, jadi sholat isya itu tidak harus diqadha di waktu isya. Ya, boleh kita mengqadha sholat isya di waktu maghrib, boleh kita mengqadha sholat isya di waktu zuhur, boleh kita mengqadha sholat isya di waktu pagi. Jadi bebas. Ya, demikian juga dengan sholat yang lainnya. Sholat subuh bisa kita qadha di waktu siang, sholat maghrib bisa kita ganti di waktu isya misalnya. Ya, jadi waktu mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan itu bebas. Ya, jadi waktu mengqadhanya itu bebas sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Ya, kemudian yang ketiga, ya, adapun cara mengqadhanya yang mudah adalah, ya, jika misalnya Anda pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu selama 4 tahun, maka cara yang mudah untuk mengqadhanya adalah sebelum Anda melaksanakan sholat 5 waktu, sholat adaan atau sholat tunai, maka Anda sholat qadha sebelum dan setelahnya. Nah, Anda sholat qadha sebelum dan setelahnya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, sebelum Anda melaksanakan sholat maghrib, maka Anda sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat qadha. Ya, jadi Anda sholat maghrib terlebih dahulu dengan niat qadha. Ya, begitupun jika setelah Anda sholat maghrib nanti secara adaan, Anda sholat maghrib lagi dengan niat qadha lagi. Ya, demikian seterusnya dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Ya, sebelum Anda sholat subuh dulu dengan niat qadha. Ya, setelah Anda sholat subuh lagi dengan niat qadha lagi. Ya, demikian juga di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, dan waktu isya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu adaan, kita melaksanakan sholat yang sama dengan niat qadha, dengan setelahnya juga dengan niat qadha. Ya, kalau bisa, ya, kalau memang tidak bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya kalau perlu tidak usah dulu dilaksanakan. Kita prioritaskan atau utamakan untuk mengganti sholat wajib kita, ya, karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, ya, yang mana apabila kita meninggalkannya dan tidak mengqadhanya berarti kita berdosa. Ya, beda halnya dengan sholat 5 waktu yang hukumnya sunnah. Ya, jadi kita prioritaskan untuk mengganti sholat fardu kita. Ya, jika Anda bisa mengqadha dengan cara cicil seperti di atas, yaitu sebelum dan sesudah sholat adaan, Anda mengqadha berarti dalam setahun Anda telah mengqadha 2 tahun sholat 5 waktu yang pernah Anda tinggalkan dulu. Ya, jika Anda melaksanakan sholat qadha dengan cara di atas, dengan cara mencicil seperti di atas dengan konsisten, berarti 2 tahun utang sholat Anda yang 4 tahun tadi itu sudah lunas. Ya, meskipun sebenarnya mengqadha sholat dengan cara mencicil seperti di atas itu diperkenankan jika dulu meninggalkan sholat 5 waktunya karena ada uzur. Ya, seperti misalnya mau sholat tapi belum mengerti cara mandi wajib. Ya, sehingga karena tidak tahu cara mandi wajib yang benar, sehingga ia tidak sholat. Atau dia tidak sholat
tidak sholat dulu karena tidak mengerti tata cara sholatnya, ya maka boleh mengqadha dengan cara menyicil seperti di atas. Ya, adapun jika meninggalkan sholat 5 waktunya dulu hanya karena malas, karena bandel, padahal ia sudah mengerti tata cara mengerjakan sholat dan sudah mengetahui akan wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kok tidak sholat, maka orang yang seperti ini harus mengqadha sholatnya dengan cara fauran, dengan segera. Ya, maksudnya seandainya sholatnya yang 4 tahun tadi itu bisa diselesaikan di hari itu juga, maka ia harus menyelesaikannya. Ya, dia tidak boleh menyibukkan atau melakukan aktivitas apapun kecuali hanya untuk sholat, mengqadhatnya, dan urusan mendesak seperti makan, minum, mencari nafkah, buang air, dan kepentingan mendesak lainnya. Ya, wah mungkin ada yang bertanya, wah ini berat juga. Ya baik, kalau berat paling tidak segeralah diqadha sholatnya yang pernah ditinggal. Ya, kemudian yang keempat, adapun cara pelaksanaan sholat qadha adalah seperti sholat pada umumnya. Ya, hanya saja kalau bisa ditambah niat qadha. Ya, misalnya Anda mengqadha sholat subuh, maka sholat subuhnya seperti biasa 2 rakaat. Ya, hanya saja ketika niat itu diganti ya atau diniatkan dengan niat qadha. Usolli, kalau biasanya kan usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Kalau niat qadha, usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan. Jadi adaan diganti qadhaan. Karena kalau adaan artinya tunai, kalau qadhaan qadha atau diganti ya, seperti itu. Kalau Anda mengqadha salat zuhur Anda yang dulu, ya salat zuhurnya tetap 4 rakaat seperti biasa salat zuhur pada umumnya. Hanya saja kalau bisa niatnya ditambah. Ketika melafazkan niatnya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Ya, demikian juga dengan salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya, jadi pelaksanaannya seperti salat pada umumnya, hanya saja ketika kita berniat ditambah niat qadhaan kalau bisa ya. Tambah niat qadhaan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.